Saudara, itu saya ngumpulin nggak kurang dari 140 kitab yang ditulis oleh ulama non Ba'alawi, di luar Ba'alawi. Nggak kurang dari 140 kitab, itu yang saya pribadi kumpulin. Di Oman ada lagi ulama yang ngumpulin tuh 170 yang dia dapat. Saya 140, dia 170. Saya ranking 2 berarti, saudara. Cuman dia ulama, saya tolib, santri markas syariah. Siapa aja di antara yang ngakuin? Ulama-ulama besar. Ada Imam Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk ngakuin Ba'alawi, ketersambungan nasab mereka. Ada ulama namanya Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir ngakuin. Ada ulama namanya saudara Asy-Syarji Az-Zabidi, pengarang Tajridus Sharih. Kalau yang ngaji di pondok-pondok salafiyah itu ada Mukhtasar Sahihul Bukhari, namanya Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Itu dibaca di banyak pondok-pondok salafiyah buat pasaran biasanya. Itu beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di situ beliau ngakuin nasab Ba'alawi, bahkan beliau nyebutin Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar, itu yang dikenal dengan Al-Idrus, dengan tanggal wafatnya lengkap disebutin. Ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman yang ditulis oleh Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal menulis Tuhfatuz Zaman. Ini bukan kitab kaleng-kaleng kalau anak zaman sekarang. Ini kitab Tuhfatuz Zaman diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kata Imam As-Sakhawi, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Muhaddithin, Khatimatul Huffaz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kata Al-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan kitab Tuhfatuz Zaman sebagai salah satu rujukannya dalam bidang sejarah. Di dalam Tuhfatuz Zaman diakui nasab Ba'alawi, bahkan Faqih Muqaddam disebutkan di situ Muhammad bin Ali Ba'alawi, awal man tasawwaf min Bait Al-Abi Alawi. Situ disebutkan, saudara. Ibnu Hajar dalam kitabnya Tsabat begitu nyebutin salah satu guru beliau dari kalangan Ba'alawi, Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Itu beliau menyebutkan sanad ini, sanadnya isinya Ba'alawi itu. Kata beliau, sanad ini termasuk sanad yang kenapa? Karena isinya adalah Ahlul Bait. Beliau nyebut Ba'alawi Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Dhawul Lami' juga demikian. Al-Imam Amir As-San'ani, Amir As-San'ani tahu pengarang apa? Subulus Salam, Syarah Bulughil Maram. Itu punya satu kitab, di kitab tersebut beliau nulis, saudara, kitabnya masih makhtut, tentang masalah-masalah yang muttafaq antara Ahlus Sunnah dengan Zaidiyah. Di situ disebutkan, mereka ketika menyebutkan Ba'alawi, kata Amir As-San'ani apa? Mereka adalah Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa 'urfan. Itu Amir As-San'ani omongannya. Ba'alawi Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun, baik secara akal atau secara uruf atau secara syara'. Ini pendapatnya pengarang kitab Subulus Salam. Oh, kitabnya dibilang palsu sama fulan. Oke, ternyata di kitab yang lain juga muat, saking banyaknya. Di Tajul Arus, Bisyahil Ghamus, sampai kitab urusan bahasa. Beliau ketika nyebut Ba'alawi nyebut Al-Husaini, bukan Tajul Arus. Di Maktabah Syamilah ada. Cari Ba'alawi Husaini ketemu, saudara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan maklumat bahwasanya panggilan Sayyid dan Syarif hanya khusus untuk Ahlul Bait. Itu ada maklumat fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari, saudara, bersama para ulama NU di zamannya. Dan dengan demikian Kiai Asy'ari konsisten dengan sikapnya. Setiap nyebut Ba'alawi beliau selalu nyebut Sayyid. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Sagaf di Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Begitu pula di dalam salah satu kitabnya ketika nyebutnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyebutkan qala Sayyid Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ini ulama termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh nulis kitab tentang Imam Ahmad Muhajir, dengan tegas itu menyatakan ketersambungan nasab Ba'alawi. Terus ulama semuanya salah, ulama semuanya bahlul. 140 kitab nggak ada yang ngerti, cuma dia yang ngerti. Kalau memang terputus, ulama-ulama itu yang menyatakan terputus. Ada judul kecil di atas Abnaul Imam, itu dia kasih judul kecil Al-Aqdul Masi. Coba lihat, itulah sebenarnya nama kitabnya Al-Aqdul Masi, itu yang dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail 1440 Hijriah. Mbek wingi ku mati nek mbek 2 tahun. Tapi di dalam kitabnya ditulis abad kelima. Ning jerone dia sebutkan, di dalamnya dia sebutkan ini kitab ulamanya wafat tahun 199 Hijriah. Tapi kemudian naskahnya ada di cucunya yang hidup di abad kelima, namanya sama, toba-toba kan, nama marga. Seperti Ogan semua namanya. Kalau di apa namanya Medan tuh batubara semua. Kalau yang gas semua. Nah ternyata begitu, jadi sudah, aduh kata saya 2 itu kan. Ada lagi kitab aneh namanya Tarikh Sambal. Kitab Tarikh Sambal dicetak, katanya ini kitab karya ulama Ba'alawi abad 10. Diteliti oleh ulama-ulama ahli tahqiq. Ini jangankan kitabnya, orangnya pun tidak ada. Itu yang bernama Syekh Sumbul itu tuh, orangnya nggak ada. Jadi orang bernama Syekh Sumbul abad 10 itu nggak ada. Lalu ketika dikritik oleh ulama, Muhammad Al-Habsyi ini
mengambil kitab yang dia yang dia ambil itu, yang namanya dirubah menjadi sumbul itu, yaitu Tarikh Ibnu Hisan. Sebenarnya kitab itu adalah karangan Ibnu Hisan. Apa dia motifnya sampai mengganti nama? Motifnya sangat mudah untuk ditebak, untuk mempertahankan nasab. Kenapa? Karena di dalam manuskrip Ibnu Hisan tidak ada nama Ba'lawi. Kalau dia menggunakan nama Ibnu Hisan ditaruhin Ba'lawi, sementara orang lain nanti punya manuskrip yang sama, dia ketakutan, takut manuskripnya ada lagi yang punya di negara lain, maka akan ketahuan bohongnya. Maka sekalian saja nama pengarangnya diganti agar tidak terdeteksi. Karena kalau namanya Tarikh Ibnu Hisan, dia takut masih ada di belahan dunia lain manuskripnya orang yang megang. Nanti kalau misalnya sama-sama dicetak kok beda. Itu motif-motifnya. Maka dalam ilmu sejarah ada yang disebut kritisasi sumber. Jadi setelah heuristik itu ada kritisasi sumber. Udah kitabnya numpuk, manuskrip numpuk, ini satu-satu diteliti. Ini katanya Ardul Jali Murtado Az-Zabidi. Betul nggak ini karangan Murtado Az-Zabidi? Coret, tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber karena pengarangnya palsu. Dan di dalamnya itu baru melihat dari mana dia muncul. Kalau kita baca satu-satu banyak kebohongan. Masa iya seorang Murtado Az-Zabidi itu berbohong? Orang mengatakan di dalam kitab Ardul Jali itu, Al-Ubaidili telah menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ditulis di dalam Ardul Jali. Nah, kita punya kitab Al-Ubaidili namanya Tahdhibul Ansab. Kita lihat di dalam kitab Al-Ubaidili, betul nggak itu Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Nggak ada. Masa iya saya Murtado Az-Zabidi bohong? Kalau kita meyakini itu kitabnya saya Murtado Az-Zabidi, berarti kita menuduh saya Murtado Az-Zabidi yang mengarang Ihya itu sebagai pendusta. Dan bukan hanya itu, banyak lagi tentang Maula Dawilah dan sebagainya ditulis, padahal masa hidup Maula Dawilah dengan katanya orang yang dia mengirim surat kepadanya itu tidak satu masa. Banyak itu. Kemudian yang terakhir itu Rumel, katanya ada kitab abad sekian, Bin Jadid mengarang kitab Al-Arba'un. Mana kitabnya? Enggak mau katanya, belum boleh oleh sponsor saya. Bukan belum boleh, karena kalau disebutkan saya bisa mengatakan itu palsu, karena gampang untuk meneliti sebuah algoritma yang telah kita banyak baca, hal-hal yang berkaitan dengan sebuah nasab yang kita teliti. Itu gampang karena algoritmanya sudah jelas. 1, 3, 5, 7 udah jelas. Nggak mungkin 1, 5, 7 langsung ke 10, nggak bakal. Itu dikecam rame-rame oleh media, oleh lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kebencian atas nama suku, rasisme merupakan tindakan primitif yang tidak sesuai dengan adab manusia, saudara. Betul, betul. Makanya udah nggak nyambung, udah bukan zamannya. Umat diadu domba, habaib kiai diadu domba dengan kebencian-kebencian rasisme, saudara. Kebencian-kebencian atas nama suku lah, saudara. Kebencian-kebencian bawa-bawa masalah nasab lah, saudara. Babagik. Masya Allah, saya sampaikan ini karena cinta, saudara. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah clear. 2 kali kami ajak diskusi dengan baik-baik, orangnya nggak datang, saudara. Udah kelar kalau soal ilmiah. Enggak, ini bukan soal ilmiah, saudara. Kalau soal ilmiah, buku udah selesai. Setelah itu kita nggak butuh pengakuan. Pengakuan datangnya dari ulama-ulama besar, dari Ibnu Hajar Al-Haytami, dari Imam Murtado Az-Zabidi. Emang mereka orang-orang bodoh? Mereka orang-orang nggak ngerti, saudara. Urusan masalah nasab habaib yang ramai belakangan ini, enggak, udah selesai. Kalau setelah itu masih ada yang nggak percaya, saya bodoh teing, saudara. Gampang, nggak ribet-ribet. Mereka yang percaya kepada habaib, saya doakan mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan sama Habib Abdullah Al-Haddad, dikumpulkan sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dikumpulkan sama Habib Umar bin Hafid, dikumpulkan sama Habib Saleh Masyatiri, dikumpulkan sama Habib Gures Baharun, dikumpulkan sama ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal. Tapi kalau yang nggak percaya, saya doain besok di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan sama Fuad Pleret, Imat Mama Gupron. Amin, amin. Gitu aja kok ribut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terserah masing-masing, saudara, nggak usah ribut. Lakum dinukum waliyadin, sungguh terlalu. Nggak usah pakai ribut. Habib kiai diadu domba. Makanya saya katakan enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah kelar. Ini bukan soal ilmiah, bukan soal kajian. Ini soal kebencian.
Ini soal kedengkian. Ini sadar atau tidak, ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Betul, betul. Ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Habaib sama Kiai dibikin ribut, umatnya dibikin ribut. Judi online-nya makin merajalela, saudara. Habaib sama Kiai dibikin ribut, judi online makin gila-gilaan. Anda tahu data dari PPATK, itu perputaran uang haram dari judi online satu tahunnya lebih dari 300 triliun, saudara. Sampai anak-anak kecil yang main judi online jumlahnya lebih dari 190.000 anak-anak kecil di bawah umur main judi online, judi gila-gilaan, mulai dari rakyat sampai pejabat, mulai dari umat sampai santri sampai ustadz. Saya tahu ada yang kena judi online, saudara. Terus Habib Mekianya disuruh ribut urusan nasab. Umat yang belum bisa baca Quran masih banyak, yang belum sholat masih banyak. Terus Habib Kiai disuruh ribut, saudara. Disuruh tutup mata, narkoba makin gila-gilaan merajalela. Lebih dari separuh isi penjara di Indonesia yang sudah overload ini, penjara Indonesia sudah overload, saudara. Ini keterangan dari Kemenkumham. Penjara di Indonesia itu sudah lebih di atas muatannya. Kalau satu penjara muatannya harusnya 10 orang satu kamar, jadi 20 orang bisa-bisa satu kamar, saudara. Saking overloadnya. Lebih dari 50% isi penjara di Indonesia itu adalah kasus narkoba. Luar biasa. Terus Habaib Mekianya disuruh ribut urusan nasab, saudara. Diadu domba urusan suku, rasisme. Apa ini, saudara? Kegilaan macam apa yang kita lakukan? Siapa dalang di balik ini, saudara? Habaib Mekianya disuruh ribut urusan nasab. Korupsinya makin gila-gilaan. Lu gila, saudara. Korupsi 271 triliun. Penjaranya 6 tahun setengah. Edante. Korupsi 270 orang Kuningan tahu 271 triliun. Itu 271 triliun kalau dibeliin seblak Kuningan tenggelam seblak, saudara. 271 triliun. Penjaranya 6 tahun. Saya mau tanya orang Kuningan, ente dikasih 271 triliun di penjara 6 tahun setengah, mau nggak? Wah, tampang-tampang napi nih. Habaib Kiai diadu domba, uang negeri dirampok. Korupsinya makin gila-gilaan. Habaib Kiai diadu domba. Laut dipagerin, saudara. Tahu Firaun? Tahu Firaun? Sejahat-jahatnya Firaun nggak pernah magerin Laut Merah. Laut dipagerin. Air ada sertifikatnya. Edante. Ente kalau ketemu kali buru-buru sertifikatin, saudara. Sebelum disertifikatin orang. Ini nggak main-main urusan kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara. Anda tahu, saudara, pantai, yang namanya pantai itu kalau dikuasai, saudara, keluar masuk negara lewat bandara bisa diawasi, keluar masuk negara lewat pelabuhan bisa diawasi, saudara. Tapi kalau keluar masuk negara, pantai dikuasain sepanjang-panjangnya, siapa yang bisa menguasai kalau dia keluar masukkan senjata, saudara? Siapa yang bisa menguasai kalau ada yang keluar masukkan narkoba, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang mengeluar masukkan obat-obatan terlarang, saudara? Ini soal kedaulatan negara. Kita cinta NKRI. Kedaulatan kita mau diobok-obok, pantai kita mau diampok, tapi Habaib Kiai diadu domba, disuruh ngurusin hal yang tidak penting. Musyahin. Ini namanya musyahin. Orang yang seperti itu kalau nggak tobat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, besok malam nisfu Sya'ban nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang seperti itu dikasih taufik dan hidayah oleh Allah taala. Saya melihatnya bahwa tahun 2025 ini akan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana selama 2 tahun lebih ini isu nasab itu masuk ke lorong-lorong sosiologis masyarakat umat Islam Indonesia, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama. Karena setelah konklusif bahwa nasab Ba'lawi ini bukanlah sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, berdasarkan kajian nasab, kajian ilmu sejarah, juga tes DNA mereka yang melenceng kemana-mana, di mana keturunan baginda Nabi telah secara presisi
teliti oleh para pakar-pakar DNA bahwa DNA mereka adalah J1, sedangkan Balawi dari berbagai macam sampel yang telah dapat kita unduh di di berbagai macam platform milik perusahaan DNA, bahwa DNA Balawi ini adalah mayoritas J, 90-90% ya. Jadi ini akan sangat sulit jika Balawi dalam keadaan semacam ini masih mempertahankan diri bahwa mereka ingin diakui sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh data dan tren masyarakat yang terus uptrend, ya, di mana masyarakat selain dalam kajian epistemologis bahwa nasab Ba'alawi ini telah terbukti bukan sebagai turun Nabi, juga kajian sosiologis bahwa ada masalah relasi hubungan antara masyarakat kita di level bawah dengan bagaimana Balawi memperlakukan mereka secara spiritual. Nah, jadi saya kira polemik nasab ini akan sama saja seperti tahun 2024 yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini, sepanjang Balawi ini masih mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari variabel-variabel yang Balawi dapat gugatan dari masyarakat, baik dari epistemologis melalui kajian DNA, kajian nasab dan kajian sejarah, maupun dari variabel sosiologis yang masih belum mereka dapat meninggalkan cara-cara masa lalu di mana mereka masih menganggap diri mereka sebagai turun Nabi, masih menganggap kiai-kiai di Nahdlatul Ulama sebagai pengawal-pengawal dari para habaib, masih menganggap bahwa darah mereka lebih mulia, sementara telah jelas bahwa darah mereka bukan darah keturunan Nabi, bukan darah keturunan Arab. Darah mereka adalah darah keturunan orang-orang Kaukasus yang kemudian pindah ke India, kemudian mereka mengalami proses genealogi dengan orang-orang India, kemudian pindah ke Yaman, kemudian pindah ke Indonesia. Makanya di dalam genealogi mereka secara DNA itu ada gen-gen India yang sangat kental, yaitu karena memang ada perpindahan mutasi dari Kaukasus kemudian ke India, kemudian ke Mirbat, dari pelabuhan Mirbat itu pindah ke Hadramaut, kemudian masuk ke Tarim, dari situ mereka beranak pinak, kemudian mereka pindah ke Indonesia ini. Sementara begitu, dan ini 2025 juga akan diwarnai oleh kitab atau buku saya yang merupakan buku jawaban atas buku daripada Rabita Alawiyah, di mana di Rabita Alawiyah itu menyusun sebuah tim dengan nama tim Persatuan Umat, kemudian membuat sebuah buku yang mengatakan tentang bagaimana keabsahan nasab Balawi. Kemudian saya menulis sebuah buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Nah, ini adalah merupakan jawaban konklusif yang saya kira jawaban-jawaban dari Rabita Alawiyah yang tertuang dalam buku terakhir mereka yang ditulis oleh Hanif Alatas CS itu adalah kekuatan terakhir mereka di dalam membela nasab Balawi. Dan telah saya jawab seluruh hal-hal yang sangat signifikan yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu. Ya, di dalam buku saya Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini. Jadi saya kira hal-hal yang dianggap cukup urgen yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu telah mendapatkan bantahan secara epistemologis di dalam buku saya ini. Maka untuk para akademisi, sangat layak buku ini untuk dikonsumsi sebagai perbendaharaan di dalam bagaimana nanti memberikan sebuah penilaian terhadap polemik nasab yang selama ini terjadi. Misalnya tentang hal-hal yang
sangat urgen di dalam buku keabsahan nasab yang ditulis oleh Rabita Alawiyah itu adalah tentang bagaimana buku itu menggugat nama Ahmad bin Isa yang telah saya berikan sebuah narasi berdasarkan data yang saya temukan di dalam kitab At-Tusi bahwa Ahmad bin Isa pada 234 Hijriah itu berada di kota Suria di pinggir kota Madinah, dan kemudian buku Hanif Alatas itu berusaha untuk memberikan antitesis bahwa Ahmad bin Isa yang ada di dalam kitab At-Tusi itu bukanlah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Dan itu bantahannya sudah ada di dalam buku saya menggugat nasab palsu ini. Kemudian juga berbagai macam manuskrip yang coba untuk diberikan oleh Hanif Alatas CS itu semuanya kepalsuannya sudah saya buka di dalam buku ini pula. Berbagai macam kitab-kitab yang telah diinterpolasi, kitab-kitab andalan mereka juga telah saya bantah di dalam buku ini pula. Kemudian tentang kitab nasab yang pertama kali menyebutkan nama Abdullah yang merupakan anak Ahmad bin Isa menurut mereka, yaitu kitab An-Nafa Al-Ambariyah. Di dalam buku menggugat nasab palsu ini pun saya telah ketengahkan bagaimana pendapat ulama tentang kitab An-Nafa Al-Ambariyah, bahwa kitab itu yang ditulis oleh Muhammad Kadim, penulisnya itu laisa min hada sya'ni, tidak termasuk orang-orang yang ahli di dalam bidang ilmu nasab. Sehingga dengan penilaian para ulama ahli nasab bahwa kitab An-Nafa Al-Ambariyah penulisnya Muhammad Kadim 880 itu dianggap laisa min hada sya'ni, dengan itu maka segala apa yang tertuang secara objektif di dalam kitab itu tidak bisa diterima secara kajian ilmu nasab, karena ahlu hadza sya'ni, para ahli-ahli nasab itu tidak mempercayai Muhammad Kadim yang menulis kitab nasab itu, tetapi dia tidak memiliki kredibilitas dan kepakaran di dalam fan ilmu nasab. Kemudian Tuhfatul Talib, kitab kedua yang memberikan yang menulis nasab Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, juga bagaimana nanti di dalam kitab ini pula telah saya ungkap bahwa mereka Ba'lawi ini ditulis di dalam kitab Tuhfatul Talib itu bukan berdasarkan atas referensi kitab nasab yang ada sebelumnya, tetapi berdasarkan ba'dut ta'alik yang ditemukan oleh pengarangnya. Jadi sangat tidak kredibel dan tidak siqah untuk dijadikan sebuah referensi nasab, di mana sebuah nasab itu haruslah diambil sebuah referensi dari kitab yang syarat kitab itu alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab nasab yang sebelumnya. Sementara seluruh kitab setelah abad ke-9 dan ke-10, yaitu Tuhfatul Azhar, kemudian Ar-Raudul Jali, itu telah terbukti pula sebagian dari kitab itu merupakan kitab palsu, dan sebagiannya lagi adalah kitab yang sangat tidak bisa dipercaya. Kemudian di dalam tulisan-tulisan Hanif Alatas pula mengetengahkan tentang framing bagaimana saya meninggalkan kaidah-kaidah ilmu nasab menurut mereka. Di dalam buku ini pula saya ketengahkan seluruh kaidah-kaidah ahli nasab dan bagaimana relasinya kaidah itu ketika diimplementasikan dengan nasab Balawi. Semuanya dari kaidah-kaidah itu berkesimpulan bahwa nasab Balawi adalah palsu. Silakan nanti para masyarakat akademisi untuk membaca buku saya ini. Kemudian berbagai macam juga narasi yang dibangun bahwa ulama-ulama kita seperti Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, kemudian Syekh Hasim Ash'ari, Syekh Saleh Darat, Syekh Khalil Bangkalan mengisbat nasab Balawi. Di dalam buku saya ini pula saya ketengahkan bagaimana bahwa klaim bahwa para ulama Nusantara mengisbat nasab Balawi itu tidak benar. Jadi nanti 2025 ini
Mas Yusuf ini akan masih dipenuhi oleh bagaimana bantahan-bantahan yang akan diberikan oleh Hanif Alatas CS terhadap buku saya ini. Dan saya berharap mereka bukan hanya berani untuk membantah melalui buku dari kejauhan, tetapi juga saya berharap mereka berani duduk di hadapan para ilmuwan, di hadapan para doktor dan profesor di sebuah kampus untuk bagaimana narasi-narasi yang mereka bangun itu sebenarnya adalah narasi-narasi kosong yang dibangun di atas ruang hampa. Dan saya akan buktikan nanti di hadapan para doktor dan profesor itu yang mempunyai kredibilitas ilmiah di dalam ilmu sejarah dan metodologi penelitian. Mereka sebagai juri nanti akan memberikan penilaian terhadap bagaimana tesis dan antitesis dari apakah Balawi ini adalah keturunan Nabi atau bukan. Tesis saya yang menyatakan bahwa Balawi bukanlah keturunan Nabi itu dibangun berdasarkan data-data yang kuat, yang data itu menurut saya adalah data final yang sulit untuk dibantah kecuali dengan kedustaan gitu. Nah, itu juga nanti 2025 akan dipenuhi dengan penolakan-penolakan masyarakat terhadap klan-klan Ba'alwi. Bukan hanya dari selama ini yang kita kenal dari golongan Ba'alwi yang memiliki track record, misalnya sebagai orang-orang fundamentalis seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan lain sebagainya, tetapi juga terhadap tokoh-tokoh seperti Lutfi bin Yahya, Syekh Assegaf, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh yang selama ini relatif dekat dengan kalangan NU, berbarengan dengan kesadaran masyarakat yang begitu tinggi terhadap nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai jati diri bangsa mereka sebagai bangsa Nusantara, ini juga akan dipenuhi hal-hal yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Balawi dari golongan yang selama ini dekat dengan NU pula. Seperti kemarin bagaimana penolakan Syekh bin Abdul Qadir Asgaf di Tulung Agung, kemudian di Demak, kemudian di Banyumas, kemudian terakhir itu di Banyuwangi. Nah, penolakan-penolakan ini walaupun tidak sampai kepada di stopnya acara itu di beberapa tempat, itu mengindikasikan bahwa masyarakat sekarang sudah memiliki penilaian yang minor terhadap orang-orang yang selama ini pun dianggap dekat dengan NU dari kalangan Balawi.